Hai, selamat datang di channel Z Film. Kali ini kita akan melanjutkan drama Warang episode 4. Yang belum nonton episode sebelumnya bisa kalian cek ya. Dan yang suka dengan channel ini silahkan untuk di subscribe, komen, dan juga di like. Terima kasih. Aro menunggu di luar pintu istana kerajaan. Saat itulah Muyong keluar menghampiri Aro. Aro bertanya ke Muyong mengenai keadaan ayahnya. Tapi tiba-tiba Muyong pingsan. Dan tanpa disadari oleh mereka, Maekjong melihat kejadian tersebut. Sedangkan di tempat lain, ayahnya Aro berada di ruangan bersama dengan Ratu Jisoo. Dan ketika itu ayahnya Aro sadar. Ratu Jisoo mengatakan kalau luka ayahnya Aro cukup dalam. Dan ayahnya Aro menjawab kalau luka ini hanyalah luka kecil, yang dimana Ratu membuat istrinya dan anaknya hilang, serta mengusir mereka dari kota ini. Ratu Jisoo dengan kekuasaannya, ia bilang kalau ialah yang berhak mengambil sesuatu atau tidak dari ayahnya Aro. Kemudian ayahnya Aro ditahan di penjara oleh Ratu Jisoo. Pada malam harinya, Geng Suho dengan mengendap-endap ke tempat yang dilarang. Saat itu, ia tidak mau kalah dengan tantangan Banyu. Banyu dan gengnya datang. Di sana, mereka saling mengejek satu sama lain. Keduanya tidak mau kalah, akhirnya mereka berantem bersama. Dan saat itulah para pasukan keamanan kerajaan datang untuk menangkap mereka semua. Geng Suho dan Banyu dibawa paksa oleh pasukan tersebut. Mereka pun diikat sampai ada pemberitahuan dari Ratu mengenai kenakalan mereka yang berantem di tempat suci. Keesokan pagi harinya, Aro menyuruh Muyong untuk segera bangun, supaya ia bisa mengetahui keadaan ayahnya. Dan saat itulah tangan Aro dipegang oleh Muyong dan mengatakan kalau keadaan ayahnya baik-baik saja. Sedangkan di tempat lain, gengnya Banyu dan Suho masih diikat. Mereka pun disiram dengan air dan membuat mereka bangun seketika. Wakong pun menyapa mereka. Di situ Wakong menakut-nakuti mereka kalau Ratu akan menghukum mereka dengan sangat berat. Mereka pun diikat tangannya ke bangku, sedangkan di istana, para Perdana Menteri meminta mohon kepada Ratu Jisoo untuk segera mengampuni anak-anak mereka yang nakal berkelahi di tempat suci. Ratu Jisoo dengan senyum liciknya melihat para menteri memohon ampun. Selanjutnya, Wakong menjelaskan kalau memang tidak mau dihukum dengan Ratu, kalian harus mendatangani dan menjadikan pasukan Warang yang setia. Suho pun beraninya berkata kalau ia akan mengikuti Warang, dan Suho pun akhirnya dilepas. Dan semua teman-temannya Suho akhirnya mengikuti tindakan Suho, yang dimana mereka siap menjadi pasukan Warang. Sedangkan Hansung masih bingung untuk mengikuti Warang atau tidak, padahal ia sendiri tertarik dengan Warang. Tapi kakak tirinya Hansung meyakinkan kalau Hansung harus ikut karena Hansung merupakan satu-satunya bangsawan terakhir dari keluarganya. Hansung pun paham dengan perkataan kakak tirinya. 나도 풀어주시오. Dan sisalah Banyu yang satu-satunya belum dilepas. Ia masih keras kepala tidak mau mendaftarkan dirinya menjadi Warang. Selanjutnya, Wakong bertemu dengan Ratu Jisoo. Di situ Ratu menceritakan betapa senangnya melihat para menteri yang tidak terhormat itu memohon kepada dirinya. Ratu Jisoo juga menambahkan kalau ia ingin mencalonkan seseorang yang ia kenal untuk menjadi anggota Warang. Sebagai gantinya, Wakong juga bisa memilih bebas orang yang ia mau dijadikan Warang. Kemudian, pengawal kerajaan diutuskan untuk menjemput calon peserta Warang. Pengawal itu mendatangi rumah Aro. Di sana, mereka memberitahu kalau Ratu memutuskan Munyong sebagai Warang. Dan 10 hari kemudian, Munyong disuruh datang ke dalam upacara pengangkatan Warang. Aro terkejut kalau kakaknya akan diikutsertakan dalam Warang. Aro sangat tahu kalau yang bisa ikut Warang adalah pemuda-pemuda yang mempunyai garis keturunan bangsawan murni. Banyu yang menentang keras menjadi Warang membuat kedua ayahnya sangat marah. Ayah tiri Banyu menghajar ayah kandung Banyu.
Di situ Banyu tidak tega melihat ayah kandungnya yang dipukuli oleh ayah tirinya. Mau tidak mau Banyu mengikuti keinginan ayah tirinya untuk bergabung dengan Warang. Ratu Jisoo menghampiri ayahnya Aro yang terkurung di penjara. Di sana Ratu mengatakan kalau anaknya Sunwo akan menjadi Warang serta menjadi anjing peliharaan raja nanti. Dan Ratu juga mengingatkan kalau kehidupan anaknya berada di dalam genggamannya. Ayahnya Aro akhirnya dibebaskan. Sedangkan di tempat lain, Maekjong lagi-lagi datang untuk menemui Wakong. Ia mengatakan kalau ia benar-benar ingin bergabung dengan Warang. Maekjong sangat setuju dengan pendapat Wakong yang tidak akan menghancurkan sila, tetapi mengubah sistem sila. Mau tidak mau akhirnya Wakong menerima Maekjong sebagai salah satu prajurit Warang. Selanjutnya ayahnya Aro sudah berada di rumahnya. Ia meminta tolong kepada Aro untuk mengajarkan Munyong menulis, membaca, dan lain sebagainya. Karena Munyong yang akan masuk ke dunia Warang. Aro pun mematuhi perintah ayahnya. Ia mengajarkan Munyong menulis. Aro terheran-heran karena Munyong sama sekali tidak bisa menulis dan membaca. Di situ Aro menasihati Munyong kalau nanti semua pasukan Warang adalah pemuda-pemuda keturunan bangsawan. Kalau Munyong seperti ini pasti dianggap bodoh oleh mereka. Setelah itu Aro mengajarkan Munyong untuk menaiki kuda. Munyong sangat ketakutan menaiki kuda. Aro pun mengajak jalan-jalan kudanya supaya Munyong cepat bisanya. Tetapi karena di sekeliling Aro banyak anak-anak yang sedang bermain, tidak sengaja mainan anak itu terkena kudanya Aro, sehingga membuat kudanya Aro mengamuk dan berlari sangat kencang. Sedangkan di tempat lain, Suho dengan tidak senangnya kedatangan geng Banyu. Suho mengejek Banyu yang katanya tidak mau ikut Warang tetapi mengikuti juga. Banyu pun menjawab ia tetap tidak mau menjadi anjing suruhan ratu. Kemudian Banyu menantang geng Suho untuk bermain bola. Suho pun tidak mau kalah dengan Banyu mengikuti permainan tersebut. Tetapi gengnya Suho di situ kekurangan orang. Dan Suho sangat kesal karena ia harus mencari orang dalam timnya supaya tidak kalah dengan Banyu. Munyong yang masih mengejar Aro untuk membantunya, tidak sengaja Maekjong melihat Aro yang ketakutan menaiki kuda. Maekjong pun mengikuti Aro dan Munyong dari belakang. Sedangkan Suho yang masih bingung mencari orang, ia melihat Aro, Munyong, dan Maekjong. Maekjong pun berhasil menghalangi kuda Aro supaya berhenti. Dan Aro yang ingin terjatuh dari kuda tersebut ditangkap Munyong. Munyong yang sedang menenangkan Aro, matanya Maekjong tidak sengaja melihat gelang yang dipakai oleh Munyong. Gelang tersebut adalah gelangnya Maekjong yang hilang. Selanjutnya, gengnya Suho datang menyusul untuk menemui Aro, Maekjong, dan Munyong. Suho mengajak mereka untuk bermain bola bersama. Maekjong dan Munyong merasa tidak tertarik, tapi Aro bilang kalau mereka tentu ingin bermain. Aro pun memberikan bisikan ke Munyong kalau Munyong harus ikut karena mereka merupakan Warang dan anak-anak bangsawan. Munyong pun mau tidak mau ikut dalam permainan tersebut. Begitu juga dengan Maekjong. Munyong dan Maekjong akhirnya berada di tim Suho. Di sana mereka bermain bersama. Ketika mereka sedang asik bermain, tidak sengaja preman yang dulu mengejar Munyong melihat Munyong. Mereka pun tersenyum licik yang akhirnya menemukan diri Munyong. Permainan bola pun berakhir dan tim Suho menang melawan timnya Banyu. Pagi harinya, Munyong dan Aro siap untuk acara Warang. Aro melihat tampilan Munyong yang merasa ada yang kurang. Aro menyuruh Munyong untuk menunggu sebentar. Di situ Aro melihat kalung-kalung. Ia bertemu dengan preman yang mengejar Munyong. Munyong pun merasa kalau Aro sudah menghilang. Ia pun mencarinya. Munyong melihat kalau Aro sedang diculik. Munyong pun akhirnya mengejar preman tersebut. Ketika Munyong sedang mengejar, Maekjong pun melihatnya dan mengikuti Munyong. Ketika mengikuti Munyong, ia dari depan sudah disodorkan golok ke lehernya. Dari tempat lain, Aro yang sudah dibekap mulutnya dengan preman tersebut, dan Munyong yang sudah berdiri di hadapan para preman.
Moon Young suruh preman itu melepaskan Aro, dan ketika itu datanglah Mek Jong. Anak buah preman tersebut mengatakan kalau Mek Jong mengendap-mengendap dari luar, dan saat itulah mata Mek Jong terkejut melihat Aro yang disekap oleh preman-preman itu. Moon Young yang tidak tahan lagi dengan kelakuan preman itu, dengan marahnya bunuh dirinya sekarang. Moon Young tidak mau Aro terluka, dan episode 4 bersambung. Ditunggu ya episode selanjutnya. Terima kasih.